Pada pertengahan abad ke-15, panggung politik Jawa dikejutkan oleh kemunculan seorang tokoh ambisius bernama Girindrawardana. Ia adalah keturunan keluarga bangsawan dari Kediri, sebuah wilayah yang dulunya menjadi pusat kekuasaan besar pada masa kerajaan Panjalu. Girindrawardana muncul dalam masa kekacauan politik yang melanda Majapahit, ketika kekuasaan kerajaan itu terpecah antara dua pusat kekuasaan, satu di Daha dan satu di Trowulan. Girindrawardana, yang menyebut dirinya Bre Pandan Salas, mengklaim sebagai penerus sahtra Raja-Raja Majapahit, meskipun posisinya diperdebatkan oleh banyak pihak. Ia tidak tinggal diam atas ketidakstabilan itu. Dengan dukungan militer dari wilayah timur dan aliansi strategis dengan penguasa lokal, ia mulai menantang otoritas Majapahit yang masih bertahan di bawah Bre Kertabumi di Trowulan. Pertempuran besar pun tak terhindarkan. Sekitar tahun 1478, pasukan Girindrawardana menyerbu pusat kekuasaan Bre Kertabumi. Serangan ini dikenal dalam sumber tradisional sebagai Partakrama, perang saudara Majapahit yang memecah kerajaan itu menjadi dua kubu besar. Girindrawardana keluar sebagai pemenang, dan ia pun memproklamirkan dirinya sebagai raja dengan gelar Brawijaya V. Setelah memproklamirkan diri sebagai Brawijaya V, Girindrawardana mendirikan pusat pemerintahannya di Daha, ibu kota tradisional Kerajaan Kediri. Ia berusaha menghidupkan kembali kejayaan masa lalu dengan menata ulang birokrasi, memperkuat angkatan perang, dan menjalin hubungan diplomatik dengan daerah-daerah di luar Jawa Timur. Namun, meski tampak sebagai pemenang, tantangan tetap datang dari para pendukung Kertabumi yang masih eksis di pesisir utara. Di wilayah Demak, seorang adipati muda bernama Raden Patah mulai menunjukkan pengaruhnya. Ia adalah tokoh penting yang kelak dikenal sebagai pendiri Kesultanan Demak, dan menurut beberapa babat serta tradisi lisan, Raden Patah merupakan putra Bre Kertabumi. Keterkaitan ini menjadikannya musuh alami Girindrawardana, yang telah membunuh ayahnya dalam penyerangan Trowulan. Raden Patah menolak mengakui legitimasi Brawijaya V sebagai penerus Majapahit. Dengan sokongan para ulama dan saudagar Muslim, ia membangun kekuatan yang berbasis di pesisir utara Jawa dan mulai memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah yang dulunya tunduk pada Majapahit. Perpecahan ini menandai awal dari perubahan besar dalam sejarah Jawa, pergeseran dari era Hindu-Buddha ke era Islam. Girindrawardana sadar bahwa kekuasaan militer saja tidak cukup untuk mempertahankan tahtanya. Ia mulai menekankan peran agama dalam memperkuat kekuasaan, namun tetap setia pada kepercayaan Hindu Siwa. Ia memerintahkan pembangunan dan renovasi sejumlah candi di kawasan Daha dan sekitar Gunung Kelut, yang kini banyak ditemukan dalam bentuk reruntuhan arkeologis yang menunjukkan aktivitas keagamaan pada akhir abad ke-15. Dalam prasasti dan arca-arca yang ditemukan kemudian, tampak bahwa Brawijaya V berusaha mempertahankan warisan budaya dan spiritual Majapahit. Ia tetap mempertahankan struktur sosial kasta dan menghormati Brahmana sebagai penasihat kerajaan. Meskipun menghadapi tekanan dari pesisir utara yang telah banyak memeluk Islam, Girindrawardana tetap teguh pada sistem lama yang dianggapnya sebagai simbol kejayaan dan stabilitas. Namun demikian, kekuatan ekonomi semakin bergeser ke arah Demak dan daerah-daerah pesisir lainnya. Pelabuhan-pelabuhan penting seperti Gresik, Jepara, dan Tuban kini lebih loyal kepada Raden Patah, yang memahami pentingnya perdagangan maritim dan jaringan diplomatik antar negara Asia Tenggara. Girindrawardana, meski kuat secara simbolik, mulai kehilangan kontrol atas jalur perdagangan utama. Menyadari bahwa ancaman dari Demak tidak bisa diabaikan, Girindrawardana memperkuat pasukan daratnya dan membentuk aliansi baru dengan sisa-sisa penguasa Majapahit yang masih setia kepadanya. Namun strategi ini hanya menunda keruntuhan. Pasukan Demak yang semakin kuat karena dukungan moral dari para wali dan jaringan dagang Muslim membuat pertahanan Daha makin terdesak. Perang antara Daha dan Demak pun tak terelakkan. Pada tahun-tahun awal abad ke-16, pasukan Raden Patah yang dipimpin oleh Panglima Perang terkenal, Adipati Unus, mulai melancarkan serangan sistematis ke arah selatan. Perlawanan Girindrawardana berlangsung sengit, namun kekuatannya mulai terkikis karena kesulitan logistik dan runtuhnya dukungan dari daerah-daerah bawahan. Akhirnya, pada sekitar tahun 1527, Demak berhasil mengalahkan sisa kekuatan Daha. Kerajaan Hindu terakhir di tanah Jawa runtuh secara de facto, dan dominasi Islam di Jawa pun dimulai secara resmi. Nama Girindrawardana pun menghilang dari catatan sejarah resmi, namun warisan budayanya tetap hidup dalam bentuk sastra, candi, dan tradisi lisan di wilayah Kediri dan sekitarnya.
Kejatuhan Daha tidak berarti akhir dari pengaruh Girindrawardana. Di pelosok-pelosok timur Jawa, beberapa bangsawan kecil dan Brahmana tetap menyebarkan cerita tentang kebesaran raja yang terakhir mempertahankan ajaran leluhur. Di kaki Gunung Wilis dan Gunung Kelut, komunitas spiritual dan keagamaan masih melanjutkan ritus-ritus Hindu Siwa yang diwariskan dari masa Majapahit. Salah satu peninggalan penting dari era ini adalah tradisi tutur dan serat-serat kuno seperti Serat Damarwulan dan Babat Kediri, yang secara tidak langsung merefleksikan perjuangan antara kekuasaan lama dan kekuatan baru. Dalam naskah-naskah ini, Girindrawardana atau figur serupa digambarkan sebagai raja adil namun terkepung zaman. Ia menjadi lambang transisi yang tidak selalu damai, tetapi penuh makna. Di beberapa daerah, nama Girindrawardana bahkan menjadi tokoh mitologis. Ia disebut sebagai raja yang menghilang ke gunung atau menjadi makhluk spiritual yang menjaga tanah Jawa. Transformasi ini menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam imajinasi masyarakat Jawa, yang menempatkan raja bukan hanya sebagai penguasa duniawi, tapi juga simbol keteraturan kosmis. Sementara itu, Raden Patah dan Kesultanan Demak mulai mengonsolidasikan kekuasaannya. Ia membangun sistem birokrasi Islam pertama di Jawa dengan mengadaptasi tradisi lama Majapahit. Banyak pegawai dan ahli strategi dari era sebelumnya direkrut untuk membangun fondasi baru yang bercorak Islam, namun masih mengandung unsur adat dan budaya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Girindrawardana dikalahkan, warisan pemerintahannya tetap berlanjut dalam bentuk berbeda. Struktur sosial, pembagian wilayah, bahkan gaya berpakaian dalam keraton Demak masih menunjukkan jejak masa lampau. Demak bukan sepenuhnya antitesis dari Majapahit, melainkan transformasi kultural dari dalam yang mengambil elemen-elemen yang relevan. Namun, di balik semua itu, pertentangan nilai masih menyala. Di pedalaman, banyak yang menolak Islamisasi dan memilih hidup dalam komunitas tertutup. Disinilah muncul berbagai sekte dan aliran kepercayaan yang menyebut diri sebagai warisan Majapahit sejati. Mereka menjaga manuskrip kuno, seni pertunjukan, dan ilmu-ilmu batin yang diyakini berasal dari zaman Girindrawardana. Satu hal yang mencolok dari era Girindrawardana adalah keberadaan prasasti-prasasti dan catatan batu yang kini menjadi sumber penting bagi para arkeolog, prasasti Jiu dan Petak, misalnya, memuat informasi mengenai struktur kekuasaan, upacara keagamaan, dan kebijakan tanah dari masa-masa akhir Majapahit. Banyak dari prasasti ini berasal dari kawasan Kediri dan Blitar. Beberapa arkeolog menyimpulkan bahwa Girindrawardana sebenarnya lebih progresif daripada yang selama ini digambarkan. Ia mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, tetapi kalah cepat dari gelombang besar Islamisasi dan transformasi ekonomi yang tak terelakkan. Ia bukan sekadar raja konservatif, tapi seorang pemimpin yang mencoba mempertahankan keseimbangan dalam badai perubahan. Fakta-fakta ini diperkuat oleh penemuan reruntuhan candi yang memiliki gaya arsitektur transisi. Candi Surawono dan Tegowangi, misalnya, memperlihatkan relief yang menggabungkan kisah-kisah Hindu klasik dengan pengaruh lokal yang kuat. Ini menandakan bahwa di masa Girindrawardana, kebudayaan Jawa tidak beku, tapi terus berkembang meski dalam tekanan. Salah satu aspek menarik dalam pemerintahan Girindrawardana adalah pendekatannya terhadap sistem hukum. Ia dikenal mengeluarkan keputusan-keputusan yang mempertegas hak-hak petani dan pengelola tanah, terutama dalam situasi transisi politik yang kacau. Dalam beberapa prasasti, disebutkan bahwa ia menghapuskan pajak sementara untuk daerah-daerah yang terdampak konflik. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Girindrawardana memahami pentingnya legitimasi dari bawah, bukan hanya dari atas. Ia tidak semata-mata bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga mencoba meraih simpati rakyat. Ini pula yang menyebabkan beberapa daerah seperti Tulungagung dan Nganjuk tetap loyal meskipun kekuatan pusatnya mulai melemah. Namun, upaya ini tetap tidak cukup untuk menandingi kekuatan maritim Demak yang berkembang pesat. Dengan akses langsung ke perdagangan internasional, Demak tumbuh jauh lebih cepat secara ekonomi dan militer. Girindrawardana, yang berbasis di pedalaman, kalah dalam hal sumber daya dan kecepatan manuver politik. Ia pun perlahan terpinggirkan dari sejarah resmi. Girindrawardana wafat dalam suasana yang masih diselimuti konflik. Tidak ada catatan pasti mengenai tahun kematiannya, tetapi diperkirakan terjadi sekitar akhir 1480-an atau awal 1490-an. Ia kemungkinan besar meninggal di wilayah Kediri dan dimakamkan dengan upacara kerajaan yang masih mengikuti tradisi Hindu Siwa. Makamnya hingga kini belum teridentifikasi secara pasti. Namun, beberapa masyarakat adat di Kediri percaya bahwa arwah Girindrawardana menjadi penunggu spiritual Gunung Kelut.
Mereka mengadakan sesaji tahunan yang disebut Leru Kelut, untuk menghormati sang raja yang dianggap masih menjaga kesuburan tanah dan keselamatan penduduk. Tradisi ini terus berlangsung dan menjadi bukti penghormatan yang abadi dari rakyat kepada pemimpinnya. Jejak Girindrawardhana tetap hidup dalam tembang-tembang Macapat dan cerita rakyat. Dalam lakon wayang, meski tidak secara langsung dinamai, karakternya sering muncul sebagai raja bijak yang mencoba melawan arus zaman. Ia menjadi simbol dari nilai-nilai lama yang terhimpit namun tak pernah punah. Dalam sejarah Jawa, tokoh semacam ini disebut sebagai Raja Bayangan, atau pewaris batiniah kekuasaan. Setelah wafatnya Girindrawardhana, tidak ada lagi Raja Hindu yang berkuasa secara de facto di tanah Jawa. Era Majapahit benar-benar berakhir, dan dominasi Islam berkembang pesat, bukan hanya di Jawa, tetapi juga ke seluruh Nusantara. Kesultanan Demak, Pajang, dan Mataram menjadi penerus kekuasaan baru yang menyerap sebagian tradisi lama ke dalam bentuk baru. Namun, pengaruh Girindrawardhana dan Majapahit tetap berakar dalam jiwa kebudayaan Jawa. Upacara-upacara keraton, arsitektur, sastra, dan sistem sosial yang berlaku hingga kini masih menunjukkan kesinambungan dengan masa itu. Bahkan, banyak keraton Islam yang menempatkan tokoh-tokoh seperti Brawijaya dalam silsilah leluhur mereka, sebagai bentuk legitimasi historis dan spiritual. Dengan demikian, kisah Girindrawardhana tidak hanya penting sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai fondasi identitas budaya. Ia bukan sekadar tokoh kalah dalam pertarungan politik, tetapi seorang pemimpin yang mewakili nilai, tata sosial, dan cara pandang dunia yang pernah mengakar kuat di Jawa. Namanya hidup dalam diam, namun membekas dalam keteguhan budaya yang tak lekang oleh zaman.